Mari kan kita belajar tentang IEP itu. Nah, IEP itu apa sih? IEP merupakan program pendidikan individu yang telah diambil proses untuk setiap siswa memenuhi syarat untuk berpendidikan inklusif. Oh gitu. Kalau langkah IEP apa aja ya? Langkah-langkah IEP yang aku tahu tuh ada 6 ya. Nah, di dalam langkah-langkah IEP ini berkaitan langsung antara orang tua dan juga pendidik. Jadi yang pertama itu langkahnya adalah merujuk siswa ke sekolah inklusif. Jadi orang tua tuh kayak ngajak anaknya ke sekolah inklusif itu. Yang kedua adalah perencanaan penilaian. Jadi ada diskusi nih antara pendidik juga orang tua mengenai alasan mengapa orang tua tuh harus menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Lalu orang tua tuh memilih nih tes yang sesuai untuk diuji ke anaknya. Yang ketiga, penjelasan dan persetujuan. Nanti pendidik ini bakal jelasin ke orang tua syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama itu adalah anak ini harus memiliki orang tua ataupun wali untuk menjadi untuk memberikan tanda tangan persetujuan mengenai sekolah di sini. Lalu pendidik juga akan memberikan penjelasan mengenai hak-hak orang tua. Yang keempat adalah melaksanakan penilaian tadi. Yang kelima, pertemuan dengan tim. Nah, dalam pertemuan dengan tim ini, orang tua bakal diajak diskusi mengenai kesehatan anak, pengamatan, serta melakukan ujian normal maupun lembaga kepada anaknya. Yang keenam, yang terakhir itu pengembangan IEP. Nah, pengembangan IEP ini akan diberitakan kepada pendidik. Pendidik akan memberitakan kepada orang tua si anak ini mengenai tujuannya, metode pembelajaran, dan hal-hal yang berkaitan mengenai penentuan kelayakan sekolah tersebut. Nah, oleh karena itu, program pembelajaran individu dilakukan oleh pendidik terbaik di dunia. Pendidik harus melakukan identifikasi kondisi dan kebutuhan anak ABK. Setelah asesmen dilakukan dan kebutuhan ABK teridentifikasi, IEP dapat dijalankan di kelas-kelas. Oh, jadi bagaimana nih cara kita mengembangkan aspek dari IEP tersebut? Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang telah dicapai. Betul. Nah, yang kedua itu adalah materi. Materi itu kan sebagai bahan pelajaran digunakan untuk mencapai tujuannya nih. Tadi sudah dibilang oleh tujuannya. Yang kedua itu dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok dalam silabus. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk menentukan materi. Yang pertama, bahan pokoknya itu menyangkut dengan disiplin ilmu. Yang kedua adalah bahan pelajaran pelengkap dengan fungsinya untuk menambah wawasan anak tersebut. Selain itu, kita juga kalau sebagai guru ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi kita. Yang pertama, potensi peserta didik. Kita harus tahu nih, apakah materi ini sesuai dengan peserta didik kita. Yang kedua, tingkat perkembangan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Kita kan mengajar anak ABK nih, anak berkebutuhan khusus, yang tentu saja perhatiannya berbeda dengan anak normal yang lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan sebagai peserta didik. Apakah metode ini, apakah materi ini bermanfaat langsung kepada peserta didik? Yang keempat adalah struktur keilmuan. Yang terakhir adalah kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jadi kita bukan hanya mengajari anak mengenai pendidikan biasa, tapi juga harus dibarengi dengan apakah materi kita yang kita ajari ini sesuai dengan lingkungannya nanti atau ke depannya. Metode ada fasilitas untuk benar pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oh, jadi kesimpulannya IEP itu dijalankan oleh tenaga pendidik dulu, sehingga dapat diidentifikasikan terhadap kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, selain itu, pendidik juga harus memahami materi, metode, dan pembelajaran. Jadi kalau kita benar-benar tekuni tentang inklusi ini kayaknya emang benar-benar keren banget ya. Belajarnya juga kayak